Yang pertama, latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan, begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Salah satu contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Dalam proses pertumbuhan tanaman tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak orang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan suatu tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi masih banyak juga orang yang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan tumbuhan itu di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan praktikum untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ketiga, tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah, laporan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Landasan teori. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti panjang dan massa secara kuantitatif yang dihasilkan dan pertumbuhan jumlah sel dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan secara kuantitatif terhadap perkembangan tubuh organisme. Pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun, lembaga atau hipokotil, sedangkan perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang karena sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah. Yang kedua, pengaruh cahaya matahari. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesar sel dan pemacu pemanjangan sel di daerah belakang manset ujung. Tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi daun kecil dengan warna hijau muda dan batang yang beruas-ruas atau panjang. Alat dan bahan yaitu kacang hijau 2 gelas plastik, sendok, air, kapas, dan label. Hasil penelitian. Pada tempat terang hari yang pertama 0 cm, hari kedua 0, cm, hari yang ketiga 4 cm, hari yang keempat 7,5 cm, hari yang kelima 11 cm, hari yang keenam 13 cm, hari yang ketujuh 14 cm. Pada tempat gelap, hari yang pertama 0 cm, hari yang kedua 2 cm, hari yang ketiga 8 cm, hari yang keempat 13 cm, hari yang kelima 20 cm, hari yang keenam 24 cm, dan hari yang ketujuh 26 cm. Yang kedua, pembahasan. Berdasarkan data yang saya peroleh dari hasil percobaan, dapat diketahui bahwa tinggi tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari jauh lebih tinggi dibanding tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang atau terkena sinar matahari. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau
memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin. Oleh karena itu, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang pertumbuhan tidak secepat tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap. Namun jika dilihat dari bentuknya, tanaman yang diletakkan di tempat terang daunnya lebih hijau dan lebar serta batangnya lebih kokoh. Sedangkan tanaman yang di tempat gelap daunnya lebih pucat dan tipis serta batangnya tidak begitu kokoh. Simpulan, berdasarkan hasil percobaan dapat kita rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap pertumbuhan akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik.